Hachinante Sorewa Naideshou, yang merupakan anime yang dirilis di Spring 2020 yang diadaptasi dari sebuah light novel. Anime ini bertema isekai, fantasi, dan action. Anime ini bercerita tentang seorang pegawai Jepang yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berpindah ke dunia lain dengan berwujud seorang anak kecil berumur 5 tahun yang warga bangsawan dan bertujuan hidup damai dan menjadi seorang petualang. Jadi ada seorang pemuda Jepang yang baru pulang setelah bekerja dan dia ingin menyantap makanannya, tapi tiba-tiba tertidur dan terbangun di sebuah tubuh anak laki-laki yang berusia 5 tahun yang bernama Wendelin von Benno Baumeister yang sedang menghadiri pernikahan kakak tertuanya yang bernama Kurt dan istrinya. Meskipun Wendelin seorang bangsawan, ternyata dia mengetahui sebuah fakta yang ternyata keluarganya Baumeister merupakan bangsawan yang miskin dan seluruh wilayah keluarganya akan diwariskan kepada kakak tertuanya, yaitu Kurt. Dan sementara 6 saudara yang lainnya pergi meninggalkan keluarga itu untuk mencari keberuntungan masing-masing di ibu kota dan melepaskan gelar bangsawan mereka dan hidup mandiri karena tidak ingin merepotkan keluarga mereka yang miskin. Dan begitu pula Wendelin, begitu dewasa dia akan melakukan hal yang sama seperti kakak-kakaknya. Begitu menyadari itu, Wendelin langsung ke perpustakaan ayahnya untuk belajar. Lalu dia menemukan bola misterius dan melihat catatan yang menjelaskan bahwa bola itu bisa melihat bakat sihir seseorang. Kemudian Wendelin menemukan bahwa dirinya memiliki bakat sihir. Lalu, dia pergi ke hutan untuk belajar sihir sekaligus mencari kayu bakar. Kemudian dia bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Alfred Rainford. Karena dia telah mendeteksi bakat Wendelin dan menyelamatkannya dari seekor babi hutan, lalu dia berniat mengajari Wendelin tentang sihir karena menginginkan seorang murid. Lalu Alfred meminta Wendelin untuk merahasiakan kekuatannya. Karena seorang penyihir memiliki masa depan yang cerah dan bisa dengan mudah menjadi pewaris keluarga selanjutnya, dan itu juga bisa menyebabkan konflik keluarga. Esok harinya, latihan pun dimulai bersama dengan Alfred di hutan, dan Alfred menemukan kapasitas sihir yang sangat tinggi pada diri Wendelin yang dapat melampauinya. Ketika melakukan latihan bersama, Wendelin menemukan keanehan pada Alfred yang memiliki kulit yang dingin dan tidak merasakan sakit. Kemudian, keseharian Wendelin menarik perhatian Kurt karena curiga apakah Wendelin memiliki bakat sihir yang dapat mengancam posisinya sebagai pewaris selanjutnya. Sampai akhirnya, Wendelin memberitahukan keinginannya untuk menjadi seorang petualang, sehingga Kurt tidak merasa terancam. Akan tetapi, karena keluarganya miskin, mereka tidak bisa membiayai sekolah Wendelin untuk menjadi seorang petualang. Lalu, keesokan harinya Alfred mengajari Wendelin sihir terbang yang akan memudahkannya berpergian dan mencari uang di sekitar serikat pedagang di kota Brightburg, dan di kota ini pula Akademi Petualang berada. Lalu, kemudian ayah Wendelin mendengar rumor mengenai Whispering Dead di wilayahnya, yaitu zombie. Sehingga Wendelin pun sadar kalau yang dimaksud adalah Alfred, yaitu gurunya. Lalu, Wendelin pun pergi menemuinya, dan Alfred mengakui bahwa dia sudah mati pada 5 tahun yang lalu karena sebuah misi, dan karena Alfred memiliki sebuah penyesalan yang membuat dia menjadi Whispering Dead, yaitu untuk mengajari seseorang tentang sihirnya yang dia pelajari selama ini, yaitu adalah Wendelin. Dan kemudian Alfred mengajari Wendelin sihir suci untuk membebaskan dirinya dari dunia ini. Beberapa tahun kemudian, Wendelin meninggalkan keluarganya untuk belajar di Akademi Petualang. Di sana Wendelin mencoba berteman,
Tetapi karena kurangnya kemampuannya bersosial dan karena bisa menggunakan sihir tingkat tinggi, itu menyebabkan dia susah untuk berteman karena mereka menganggap Wendelin berada di dunia yang berbeda dari mereka. Kemudian ada 3 orang siswa bernama Erwin, Luisi, dan Lina yang ingin mendapat pengakuan Wendelin karena agar bisa membentuk party berpetualang dengannya sehingga masa depan mereka bisa terjamin. Dan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak dibiayai oleh keluarganya, akademi menyarankan untuk berburu dan hasil buruannya akan dibayar oleh akademi. Oleh karena itu, Erwin dan kawan-kawan menganggap itu sebagai jalan yang tepat untuk mendapat pengakuan Wendelin. Lalu, ketika berburu, Erwin dan kawan-kawan diserang oleh sekelompok serigala dan mereka terpojok. Lalu mereka diselamatkan oleh Wendelin. Lalu mereka salah paham dan mengira Wendelin menganggap mereka sebagai beban. Lalu kelas mereka oleh Wendelin. Lalu mereka salah paham dan mengira Wendelin menganggap mereka sebagai beban. Lalu kelas mereka diundang pesta oleh Duke Bladesroder yang menaruh minat pada Wendelin dan ingin mengajak berbicara. Lalu Wendelin mengajak Erwin dan kawan-kawan ikut bersama karena menganggap mereka sebagai satu parti dengannya. Lalu Duke mengenalkannya pada penyihir keluarganya yang bernama Brantak Lingstad, dan dia merupakan mantan guru dari Alfred, dan karena telah mengembalikan harta Alfred dan sumber daya ekspedisinya, Wendelin mendapat hadiah yang besar, yaitu 1000 koin emas, dan dia mewarisi seluruh harta milik Alfred. Lalu esok harinya Wendelin diundang ke pernikahan kakaknya yang bernama Elric di ibu kota sekaligus ingin berbelanja dan diikuti oleh Brantak karena dia memiliki urusan di ibu kota. Kemudian muncul naga mayat hidup yang menyerang mereka, sehingga Brantak meminta Wendelin untuk melawan naga itu karena dia memiliki sihir suci. Lalu singkat ceritanya Wendelin berhasil mengalahkan naga itu, dan kemudian Brantak menyuruhnya untuk mengumpulkan sisa-sisa tulang naga itu untuk dijual nantinya di ibu kota. Lalu sesampainya di ibu kota, Brantak meninggalkannya bersama teman lamanya yang bernama Aruterio Marchen. Lalu Wendelin disambut tentara kerajaan karena raja ingin mengundangnya ke istana dan ingin memberikannya medali naga kembar serta pangkat bangsawan baron. Kemudian dia menjadi kepala bangsawan baru dan otomatis keluar dari keluarganya. Dan kemudian ketika Wendelin berjalan keluar, dia dihampiri seseorang yang menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan Wendelin. Akan tetapi ditolak. Lalu keesokan harinya, Wendelin menghadiri pernikahan kakaknya. Tetapi karena keluarganya tidak memberikan hadiah karena sangat miskin, lalu Wendelin berinisiatif memberikan hadiah sebagai ganti dari keluarganya. Lalu esok harinya Wendelin diundang oleh Hohenheim untuk menghadiri acara pembaptisan. Kemudian dia memperkenalkan cucunya bernama Elise. Karena kenaifannya Wendelin membentuk pertunangan dengan Elise, dan akhirnya mereka bertunangan walau hanya bertemu 1 menit. Wendelin pun panik karena akan menikah dengan orang yang tidak dicintainya, tetapi dia disadarkan oleh kakaknya Elric bahwa itu merupakan hal yang biasa bagi seorang bangsawan. Kemudian Wendelin mengangkat Erwin menjadi pengikutnya untuk menolak para petualang yang ingin dipekerjakan oleh Wendelin. Hal itu membuat Erwin senang dan sombong, sehingga Lina dan Louise ingin menjadi selir Wendelin untuk mengalahkan Erwin. Kemudian Wendelin diundang untuk makan malam bersama Elise. Lalu Wendelin memberikan Elise cincin sebagai tanda pertunangan mereka. Ternyata cincin itu memiliki batu sihir yang dapat menyimpan sihir. Kemudian Wendelin memasukkan sihirnya ke dalam cincin tersebut, dan romansa-romansa romantis pun dimulai. Esok harinya, Raja memerintahkan Wendelin, Brantak, dan Armstrong untuk membasmi naga kuno. Sementara itu,
kematian naga kuno dapat menyebabkan monster-monster di sekitarnya menjadi brutal. Kemudian Erwin dan kawan-kawan merekrut para petualang yang menganggur untuk menjaga wilayah itu, dan juga Elise dan biarawati lainnya sebagai tim medis. Dan singkat cerita, Windelin dan kawan-kawan berhasil mengalahkan naga tersebut. Karena tidak ada imbalan untuk Windelin, jadi Windelin menyimpan naga itu untuk dijual nantinya. Lalu monster-monster di sekitar pun bermunculan karena kematian naga kuno tersebut. Setelah pertempuran selesai, Elise bahagia karena Windelin berhasil selamat dan kembali. Beberapa saat kemudian, Windelin mendapat info dari kakaknya jika akan diadakan sebuah kompetisi pertarungan yang tidak memperbolehkan penggunaan sihir. Karena Windelin merupakan seorang pahlawan yang mewajibkannya untuk mengikuti acara tersebut, Windelin dan kawan-kawan pun mengikuti kompetisi tersebut dan berlatih bersama. Dan singkat cerita, karena fisik Windelin lemah jika tanpa sihir, dan dia pun kalah pada babak pertama, dan teman-temannya pun kalah walaupun lebih baik dari Windelin yang kalah di babak pertama. 3 tahun kemudian, Windelin dan kawan-kawan berserta berantak menerima misi dari raja untuk melakukan ekspedisi di sebuah reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno tersebut, menurut kabar dicurigai ada seekor naga di sana, dan banyak petualang yang dikirim ke sana namun tidak pernah kembali. Dan singkat cerita, Windelin dan kawan-kawan pun dikirim ke sana dan dibantu oleh Berantak sebagai pengawas. Ketika masuk, Windelin dan kawan-kawan terkena perangkap dan terlempar ke dasar reruntuhan, dan mereka berjuang untuk kembali ke atas melalui tangga, dan di setiap lantai Windelin dan kawan-kawan dihadang oleh golem. Dan setelah 5 hari Windelin belum kembali, Auditor Ragnar pun menyebarkan rumor bahwa Windelin dan kawan-kawan telah mati. Itu demi sebuah rencana untuk menggulingkan kakaknya, yaitu Komisaris Ragnar, di mana dia menyarankan Kurt untuk mewarisi gelar Baron Windelin beserta hartanya. Dan singkat cerita, Windelin dan kawan-kawan pun sampai pada lantai terakhir dan bertarung dengan naga golem. Walau kerepotan, Windelin dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkannya dan berhasil selamat, dan mereka mendapatkan semua harta yang bernilai tinggi di reruntuhan tersebut dan akan dijual kepada pihak kerajaan. Lalu Windelin mendapat info dari Armstrong bahwa ada kabar rumor yang mengatakan dia telah mati di reruntuhan kuno. Ketika mendengar rumor kematiannya tersebut, Windelin pun sadar bahwa di ibu kota ada banyak orang yang tidak menyukai dirinya, dan dia berencana untuk pindah. Lalu, Windelin pun berencana untuk pindah ke Breakburg dan mengangkat pendekar bertombak Roderick sebagai pengikutnya untuk menjaga rumahnya di ibu kota, dan Roderick pun berencana untuk mencari si penyebar rumor tersebut. Lalu, Windelin pun mulai diikuti oleh seorang gadis bernama Wilma. Lalu Windelin pun pergi ke laboratorium milik Lukas untuk meminjam alat sihirnya yang dapat memanggil apapun. Kemudian Windelin mengadakan pesta dan menyajikan masakan dari tuna yang dia panggil kepada para tamu. Lalu Roderick memberi tahu bahwa Auditor Ragnar lah yang menyebarkan rumor, termasuk memanfaatkan kakaknya Kurt sebagai rekannya. Lalu tiba-tiba seorang gadis bernama Wilma masuk untuk memakan tuna, dan Marshal Edgar memperkenalkannya bahwa ia adalah anaknya, dan ia menawarkan ke Wendelin sebagai pengikut. Wendelin pun terpaksa untuk menerimanya. Kemudian, Duke memberikan misi baru ke Wendelin untuk mencari monster, dan Kurt mendapatkan info bahwa dia akan mewarisi harta Wendelin karena rumor kematiannya, karena mengira Wendelin telah mati. Lalu Wendelin pun berteleportasi ke sana dan membuat terkejut kakaknya Kurt. Dan di sana Wendelin dan kawan-kawan berencana untuk mensucikan zombie di wilayah Arthur, yaitu ayahnya Wendelin.
dan cekcok pembagian keuntungan pun berlanjut karena keserakahan kakaknya yaitu Kurt. Singkat cerita, ternyata Wendelin mengetahui fakta bahwa Kurt dibenci oleh penduduk desa dan menginginkan Wendelin sebagai penerus selanjutnya, bukan Kurt. Dan keesokan harinya, Wendelin dan kawan-kawan pergi ke hutan untuk mensucikan zombie, dan mereka berhasil. Lalu kemudian Wendelin mengembalikan barang sisa zombie kepada keluarganya di desa untuk diadakan pemakaman yang layak, tetapi ditentang oleh kakaknya, Kurt, karena ingin mendaur ulang barang-barang tersebut. Tetapi Wendelin memberikan besi baru agar Kurt tidak mengambil barang peninggalan itu, dan pemakaman pun dilakukan, tetapi Kurt tidak hadir. Kemudian ada kepala desa, yaitu Klaus, yang diam-diam meminta Wendelin untuk menjadi pewaris selanjutnya, tetapi ditolak Wendelin karena ingin menghindari konflik keluarga. Kemudian Wendelin mengetahui bahwa kerajaan merencanakan sesuatu agar Wendelin menjadi pewaris selanjutnya, dan Berantak pun menjelaskan bahwa kerajaan sudah bertahun-tahun ingin melakukan pengembangan di sana, tetapi tidak berjalan dengan mulus karena kurangnya pendidikan pemimpin mereka, dan kerajaan berencana agar Kurt kehilangan kendali dan akan membunuh Wendelin. Dan hasilnya Wendelin akan menang dan menjadi pewaris tanah, dan keluarga Kurt harus dibunuh karena akan dicap sebagai keluarga pengkhianat. Oleh karena itu, agar Kurt bisa terbebas dari rencana tersebut, Wendelin menyarankan untuk memberikan dirinya sedikit wilayah, tetapi ditolak. Karena tidak ada pilihan lain, Wendelin pun berencana untuk menjadi pewaris tanah selanjutnya. Lalu, Wendelin pun berencana untuk menyingkirkan sekutu Kurt dengan mengirimnya belajar ke ibu kota. Jadi, tanpa sekutu yang tersisa, Kurt pun akan lepas kendali dan akan membunuh Wendelin dengan bantuan seruling naga yang diberikan oleh anak buah dari Auditor Ragnar. Lalu, keesokan harinya Wendelin berencana untuk memancing Kurt ke sebuah wilayah kosong demi menjalankan rencananya. Namun Kurt dengan mudah mengetahuinya dan mengancam untuk meniup seruling tersebut yang dapat memanggil naga. Namun karena negosiasi gagal, Kurt pun berencana untuk meniup seruling itu, tapi bukan naga yang datang, malah roh jahat. Dan ternyata seruling itu bukan seruling yang dapat memanggil naga, melainkan seruling kedengkian yang akan mengubah individu menjadi zombie raksasa. Dan Wendelin pun terkejut dan hampir mati. Kemudian dia diselamatkan oleh Elise. Dan akhirnya Wendelin dan Elise bekerja sama untuk mensucikan Kurt, dan Kurt tersebut berhasil dikalahkan. Kemudian sisa-sisa dari kedengkian Kurt mencari dalang yang merencanakan ini semua, dan dia menuju ke Auditor Ragnar beserta 12 komplotannya pun dibunuh oleh kedengkian Kurt. Kemudian karena Kurt dicurigai yang membunuh 12 bangsawan, Amalie dan anaknya pun disembunyikan di rumah kakak keduanya, yaitu Herman. Dan keesokan harinya, Raja pun memerintahkan Wendelin untuk menjadi pewaris tanah dan memberikannya hadiah apapun yang diinginkannya. Kemudian Wendelin ingin meminta 2 dari 12 gelar bangsawan yang kosong, dan dengan sedikit pertentangan Raja pun memberikan izin Wendelin untuk memberikan 2 dari 12 gelar bangsawan yang kosong kepada siapapun, dan pangkat Wendelin akan naik menjadi Count. Kemudian Wendelin berencana ingin memberikan 2 gelar bangsawannya itu kepada anak dari Kurt ketika mereka besar nanti dan jika mereka membutuhkannya. Kemudian akhirnya Wendelin pun bekerja keras untuk melakukan pengembangan di wilayah barunya itu dan tamat. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk anime.